Aku telah datang untuk mengatakan kepada manusia, bahwa jika mereka percaya kepada Allah yang benar, mereka akan memiliki hidup abadi di surga, dekat Yang Maha Tinggi, yang adalah pencipta segenap manusia, binatang, tumbuhan dan planet. Dapatkah kau masih percaya? Ya, aku sungguh percaya. Yesus bahkan tidak memasuki rumah. Ia hanya mengulurkan kedua tangannya ke arah kamar perempuan malang itu. Dengan kedua tangannya terbuka seperti dalam kebangkitan Lazarus. Dan ia berseru, keluarlah kepada terang untuk mengenal terang ilahi dan melalui perintah sang terang yang adalah Allah. Suatu perintah yang menggelegar, menggema sejenak. Kemudian suatu seruan kemenangan yang memiliki dalam suaranya baik terangan maupun sukacita. Dan lalu tangisan lirih seorang bayi yang baru dilahirkan. Lirih namun jelas dan menjadi semakin keras. Putramu menangis untuk menyalami dunia. Pergilah kepadanya dan katakan kepadanya, baik sekarang maupun kelak, bahwa bukan dunia, melainkan surgalah tanah airnya. Besarkan dia untuk surga, dan itu berlaku juga untukmu. Adalah kebenaran yang berbicara kepadamu. Hal-hal itu, dan ia menunjuk pada wadah-wadah tembaga, yang ringsek di atas tanah seperti daun-daun kering, dan sekarang sama sekali tak berguna, dan pada abu yang menandai tempat usungan berhala, adalah kebohongan yang tidak menolong maupun menyelamatkan. Selamat tinggal, dan ia hendak pergi. Tetapi seorang perempuan bergegas datang dengan seorang bayi lincah yang terbungkus dalam kain bedung linen dan dia berteriak, bayinya laki-laki, parah. Dia elok dan kuat, matanya segelap zaitun masak dan rambutnya lebih hitam dan lebih halus dari bulu seekor kambing kecil sakral. Dan istrimu beristirahat penuh bahagia. Dia tidak lagi menderita, seolah tak suatu pun terjadi. Semuanya begitu sekonyong-konyong, ketika dia sudah meregang nyawa, dan sesudah perkataan itu. Yesus tersenyum dan sementara laki-laki itu menyerahkan si bayi kepadanya, ia menyentuh kepala si bayi dengan ujung jemarinya. Orang banyak, terkecuali para imam yang pergi dengan marah ketika mereka melihat kemurtadan Para, berkumpul sekeliling mereka untuk melihat si bayi dan menatap pada Yesus. Para hendak memberinya hadiah-hadiah dan uang untuk mukjizat itu. Tetapi Yesus dengan lembut namun tegas mengatakan, tidak. Suatu mukjizat hanya dapat dibayar dengan kesetiaan kepada Allah yang menganugerahkannya. Aku akan membawa kambing jantan ini sebagai kenangan akan kotamu. Dan ia pergi bersama kambing jantan itu, yang berjalan di sampingnya, seolah Yesus adalah pemiliknya. Dan sekarang sesudah sembuh, kambing itu kelihatan gembira dan mengembik girang sebab bersama orang yang tidak memukulinya. Mereka menuruni lereng-lereng bukit dan mengambil jalanan utama yang menghantar ke Asdod. Ketika pada sore hari, dekat kolam yang teduh, Yesus melihat para rasul datang, kedua pihak tampak tercengang. Sebab para rasul melihat Yesus bersama seekor kambing jantan dan ia melihat para rasul dengan wajah-wajah kecewa dari mereka yang tidak melakukan apapun. Bencana, Guru, mereka tidak memukuli kami. Tetapi mereka mengusir kami keluar dari kota. Kami menjelajahi desa dan kami mendapatkan sedikit makanan, tetapi kami harus membayar mahal untuk itu. Padahal kami baik, kata mereka putus asa. Tak mengapa, kita diusir juga di Hebron tahun lalu, tapi kali ini mereka menghormati kita. Kamu jangan berkecil hati, dan bagaimana denganmu, Guru? Dan kambing itu, aku pergi ke Magdal Gad. Aku membakar sebuah berhala dan turi bulumnya. Aku membuat seorang bayi masuk ke dalam dunia. Aku mewartakan Allah yang benar melalui sarana mukjizat-mukjizat dan aku membawa kambing ini, yang diperuntukkan suatu ritus penyembahan berhala, sebagai ganjaranku. Makhluk malang ini sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Tetapi sekarang dia baik-baik saja. Binatang yang menakjubkan, ini binatang sakral, yang diperuntukkan berhala. Ya, sekarang baik. Mukjizat pertama yang aku kerjakan guna meyakinkan mereka bahwa aku yang berkuasa, dan bukan sepotong kayu mereka. Dan apakah yang hendak engkau lakukan dengan itu? Aku membawanya untuk Marjiam. Kemarin boneka, hari ini kambing. Itu akan membuatnya gembira. Apakah engkau akan membawanya bersamamu sepanjang perjalanan ke Beter?
Tentu saja, aku tidak melihat suatu yang mengerikan mengenainya. Jika aku sang gembala, aku tentu dapat punya seekor kambing jantan. Kita akan menyerahkannya kepada para perempuan, dan mereka akan pergi ke Galilea dengan membawanya. Kita akan menemukan seekor kambing betina kecil. Simon, kau akan menjadi gembala dari kambing-kambing kecil. Akan lebih baik andai mereka adalah domba, tapi ada lebih banyak kambing daripada anak domba di dunia. Itu suatu simbol, Petrusku terkasih. Ingatlah itu, melalui kurbanmu kau akan menjadikan banyak anak-anak domba dari kambing-kambing. Ayo, marilah kita pergi ke desa itu yang di tengah kebun buah-buahan. Kita akan menemukan tempat menginap entah di rumah-rumah atau di tumpukan berkas-berkas jerami yang sudah diikat di ladang. Dan besok kita akan pergi ke Yapnel. Para rasul tercengang, sedih, berkecil hati. Mereka tercengang akan mukjizat, sedih sebab mereka tidak di sana, berkecil hati sebab ketidakmampuan mereka, sementara Yesus dapat melakukan segalanya. Ia, sebaliknya, begitu bahagia, dan ia berhasil dalam meyakinkan mereka. Tak ada suatu pun yang sia-sia, bahkan tidak juga kegagalan. Sebab itu membuatmu rendah hati, sementara khotbah-khotbah membuat suatu namaku, bergema dan meninggalkan kenangan dalam hati. Dan ia begitu meyakinkan dan bahagia dengan sukacita hingga mereka pun juga bergembira kembali.